Devi udah, Devi belum. Halo Devi. Oh, Halo, selamat malam teman-teman. iya ini kita nggak usah semuanya lah. Kan ntar tim leader tinggal nyampein ke yang teman-temannya ya. Tinggal nunggu Devi. Tim leadernya udah ada semua. Devi mungkin lagi sibuk, kita mulai aja ya. Oke, ada beberapa yang kita mau obrolin sebelum kita berangkat. Yang pertama nanti dari Wida ya Wid ya. Apa yang mesti dilengkapi di gateway. Nanti Tere bantu dari sisi administrasi ya. Ya, ya Tere ya. Bantu dari administrasi kalau ada yang kurang kayak tadi bagasi atau apa. Ntar dijelasin. Langsung aja kita mulai dari yang mungkin yang ini aja, yang sederhana dulu ya. Dari Tere itu, biar pasti nanti timnya bagaimana Tere Oke, selamat malam berangkatnya. teman-teman. Hari ini Tim kita A, mau tim A bahas topik menarik mana, base campnya di mana. karena ada narasumber laki-laki yang juga seorang psikolog. Teman saya juga yang bisa berbagi buat kita tentang gimana perspektif dari laki-laki tentang persiapan pernikahan. Jadi kalau nanti mau ada pertanyaan, boleh dimasukin. Kita sambil tunggu Kak Budi buat ikutan join sama kita ya. Dari teman-teman sendiri ada yang udah kepikiran mau nanya apa? Atau ada mitos atau fakta tentang laki-laki dalam hubungan? Gimana ya timnya? Halo tuh. Oke, ya lanjut. Oh iya, kenapa topik ini aku pilih? Karena kan kita sering kali dari sisi cewek doang ya, bahas soal hubungan, apa aja yang mau kita usahain dalam hubungan gitu. Kadang-kadang suka ngerasa nggak sih kalau punya pasangan yang cowok, yang laki-laki tuh nggak terlalu into sama hubungan. Padahal mereka kan juga senang menjalani hubungan, dan kalau dari beberapa pengalaman laki-laki yang patah hati itu juga emosinya lumayan intens gitu ya. Dan ketika emosi-emosi intens pada saat patah hati atau tidak bisa menjalani hubungan romantis yang menyenangkan, itu juga bisa mengarah ke depresi juga ketika kita tidak menanganinya. Dan juga pengen tahu kalau dari perspektif cowok itu pengennya tuh hubungan yang kayak gimana sih. Nah, ini udah ada Kak Budi ikutan bareng sama kita. Halo. Hey, halo Anas. Hai. Thank you Hai, ya Kak hai. udah mau ikutan join dan ngobrol-ngobrol sama kita. Oke, sama-sama. Mm-mm. Suaraku terdengar jelas di sana? Dengar, dengar, dengar. Ya Jelas ya. teman-teman, Oke. Kak Budi lagi kurang enak tenggorokannya, tapi masih mau berbagi sama kita. Semoga suaranya dicukupkan untuk sesi hari ini dan gak apa-apa kalau mau banyak minum Kak. Amin. Heeh. Oke, nah buat kita langsung mulai aja ya Kak, jadi nanti bisa cepat Oke, istirahat juga. Mungkin yap. Kak Budi boleh kenalin diri ke teman-teman yang nonton di sini. And as always yang nonton tetap masih banyak perempuan nih Kak, jadi Kak Budi bisa Hmm, menjadi salah satu representasi
ambassador dari cowok-cowok, walaupun aku udah bilang juga disclaimer-nya Hmm. bahwa karena kita manusia pasti ada keunikan teman-teman, kayak kita juga kan sebagai cewek nggak mau disamain ya, pasti ada perbedaan dan Oh, keunikan. Jadi pendapat dari Kak Budi nanti itu nanti mungkin karena Kak Budi juga seorang psikolog, mungkin ada hal-hal ya. dari teori yang dipelajari, dibaca, juga ada preferensi pribadi, tapi nggak bisa kita generalisir, oh semua cowok kayak gitu, tapi at least kita dengar Ya. dulu gitu ya. Oke, Kak Budi boleh silakan memperkenalkan diri, kesibukannya apa, terus apa sih yang bikin tertarik juga untuk membahas ini, silahkan. Oke, selamat malam semua. Terima kasih sudah hadir juga di live Instagram Nas gitu ya bersama dengan saya. Nama lengkapnya Budi Sulaiman, sebenarnya sering dipanggil juga Kak Budi. Saya sekarang sibuk mengajar di jurusan psikologi Universitas Bina Nusantara di BINUS. Saya juga seorang psikolog pendidikan. Jadi kemarin mengambil Mhm. spesialis psikologinya di bidang pendidikan, kemudian juga aktif juga di beberapa organisasi gitu ya, organisasi eh, NGO dan juga pernah juga di organisasi eh, kerohanian seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih Kak untuk Mhm. aktivitasnya gitu. Terus tertarik banget dengan topik hari ini gitu ya, karena memang ini yang benar-benar membuat saya secara pribadi sih sebenarnya ini perlu digali lebih jauh gitu ya, bahkan Mhm. perlu ada edukasi-edukasi yang tepat sesuai dengan topik ini gitu supaya kita semua juga yang sedang menjalin hubungan romantis bahkan yang masih single pun itu sudah bisa bersiap gitu ya untuk bisa Mhm. kira-kira saya tuh mesti ngapain ya atau saya mesti melakukan apa ya supaya nanti ketika saya siap menjalin hubungan romantis hubungan saya lebih baik yang bersiap Mhm. ke pernikahan seperti saya gitu ya nanti juga saya juga bisa dipersiapkan dengan lebih baik gitu. Yang terakhir, saya juga berkenalin bahwa di poster kemarin itu saya foto bersama dengan pasangan saya gitu yang namanya Jessica Miranda. Mungkin berapa kali juga pernah live bareng sama Anas gitu ya. Kurang lebih Mhm. seperti itu dan kami berdua sedang mempersiapkan untuk masuk dalam pernikahan kayak gitu. Gitu aja Iya. dari Oke, saya. thank you. Ya, jadi buat teman-teman yang nanti mau ada pertanyaan-pertanyaan gitu, karena Kak Budi ini representasi yang menarik karena beliau seorang Hmm. laki-laki dan juga belajar psikologi. Jadi kurang lebih lebih paham Yap. emosi lah dibanding laki-laki kebanyakan gitu ya. Contohnya pasangan saya gitu. Kalau pasangan saya disuruh live Instagram gini jawabannya pasti tidak memberikan edukasi gitu, kayak paling jawabnya iya biasa aja gitu. Walaupun dia Oke. banyak progres juga dalam hubungan. Oke, kita mulai aja Hmm. ya, Kak. Jadi Yap, kan ini silakan. Kak, mitosnya atau Hmm. orang-orang suka ngerasa ih cowok tuh nggak peduli ya sama romantic relationship. Apalagi mungkin usianya di usia 30-an atau dari sejak 25 lah, 25 30-an itu Hmm. kayaknya kok cowok-cowok itu fokusnya tuh sama kerjaan, karir. Apakah emang bener begitu di otak cowok itu cuman hanya karir dan pekerjaan atau sebenarnya mereka juga memikirkan hubungan tapi caranya beda sama cewek? Gimana menurut Kak Budi? Oke, gini, saya mau memulai dengan yang paling prinsip dulu ya, bahwa kebutuhan romantik itu sesungguhnya jadi kebutuhan dua pihak. Kalau kita Mm-mm. menambahkan pria dan wanita itu dua pihak, sesungguhnya itu jadi kebutuhan dua pihak. Apa yang menjadi dasar, saya coba sampaikan secara singkat aja gitu ya. Kalau dalam psikologi juga Anda juga tentunya sudah belajar bahwa kebutuhan romantik itu sebenarnya digolongkan sebagai kebutuhan di usia tumbuh kembang dewasa muda awal gitu ya dan itu Mm-mm. tidak mengkerucut kepada hanya pria saja atau hanya wanita saja gitu. Bahkan kalau teman-teman juga lebih pernah melihat tentang kebutuhan dari Abraham Maslow itu pun juga jelas tuh dibilang bahwa love and belongings itu juga menjadi kebutuhan setiap insan gitu ya baik pria maupun wanita. Nah bedanya kalau pria memang ketika menjalin hubungan romantis atau ketika dia mengekspresikan konsen dia terhadap hubungan romantis itu memang lebih kepada memperlihatkan kepada tanggung jawab gitu ya karena Oh. ujung-ujungnya nanti dia juga akan sadar akan perannya gitu ya kenapa dia bekerja dan seterusnya sungguhnya itu juga sebagai bagian ekspresi bahwa dia bertanggung jawab loh gitu ya atas hubungan Mm-mm. romantis yang sedang dijalani gitu karena dia tahu bahwa ke depan dia akan menjadi seorang kepala keluarga Mm-mm. bertanggung jawab terhadap keluarganya dan seterusnya gitu nah lalu ekspresi lainnya sebenarnya ada juga gitu ya kayak misalnya Mm. kita nanti bisa teleponan yuk atau apa gitu ya, atau sekedar memberikan surprise kecil gitu ya. Memang ini tidak bisa digeneralisir karena kembali lagi banyak ragam ya ketika orang mencoba untuk Mm-mm. mengekspresikan gayanya. Tetapi kalau bagi saya pribadi, saya tuh juga suka kadang-kadang
Oke, kita sama-sama sibuk nih. Nanti kalau udah agak Mm-mm. malam, kita atur waktu yuk, sekedar teleponan, nanya kabar gitu. Atau aku kirimin dia makan siang dan seterusnya. Itu sebenarnya ekspresi dari uh, romantisme sih. Sebenarnya gitu sih. Gitu, Oke, Nas. Hmm. sip. Jadi yang aku bisa highlight ya juga mungkin teman-teman karena di sini banyak yang awam dalam bidang psikologi Kak. Jadi justru Yap. kita bisa sharing. Yang pertama Hmm. ternyata cowok itu ikut mikirin kok tentang hubungan. Mereka juga Betul. pengen punya pasangan gitu. Apalagi juga pengen Yap. mempersiapkan kepernikahan. Dan itu Hmm. istilahnya bener banget seperti yang Kak Budi sampaikan. Ada perasaan atau kebutuhan namanya love and belonging. Jadi rasa cinta Hmm. dan ingin memiliki atau dimiliki juga Ya, gitu. Jadi betul. sebenarnya kalau dicari-cari enggak apa namanya cowok-cowok juga pengen kok hubungan yang serius ya, bukan cuma Ya, pengen yang misalnya betul. sekedar deket atau one night stand. Sebenarnya kalau cowok-cowok dalam perkembangan yang cukup sehat, mereka juga pengen punya pasangan yang setia terus menerus ya pasangannya itu terus gitu. Dan cowok-cowok itu juga menunjukkan kebutuhan love and belonging ini lewat bentuk tanggung jawab. Mungkin kalau di cewek itu yang pertama adalah kedekatan emosinya dulu ya Kak Budi ya. Ya, betul. Memang kalau kita lihat secara Sementara psikologis pun kalau di juga cowok memang, tanggung jawab dulu. yes, Gimana betul, Kak? perannya, fungsinya. Jadi memang kalau kita lihat secara naturnya itu kan memang kedekatan emosi itu memang menjadi hal yang penting gitu ya sebenarnya untuk keduanya. Namun kalau dari preferensi memang untuk perempuan khususnya wanita gitu ya memang punya kebutuhan untuk dia merasakan secara emosional itu memang lebih gitu ya. Kalau pria itu memang butuh juga, tetapi karena dia lebih kepada makhluk yang logik gitu ya, biasanya memang pendekatannya lebih lebih sedikit berbeda gitu ya. Tapi artinya bukan meninggalkan ya keduanya, kedua pihak ini kalau dari awal saya bilang pihak berarti pria dan wanita keduanya memang punya kebutuhan yang sama gitu ya. Tetapi cara pendekatannya saja yang berbeda gitu ya. Jadi kayak lebih Iya. pada apresiasi gitu ya. Kalau pria tuh biasanya lebih kayak gitu ya. Terus diberi ruang untuk dia berpikir, untuk mengambil satu Oke. keputusan kayak gitu. Nah itu lebih Hmm, lebih apa ya? Mungkin itu lebih disukai oleh pria gitu ya dengan gaya yang seperti itu. Gitu sih. Oke. Wah, ini penting ya. Jadi Kak Budi udah mulai meluncurkan jurus-jurus informasi penting ya buat kita yang cewek-cewek bahwa Betul. cowok-cowok itu menjalani hubungan itu perlu dikasih ruang, teman-teman, ruang untuk Ya, berpikir ya. Karena kalau betul. cewek butuh ruang untuk merasa, cowok tuh bisa dari berpikir baru merasa. Makanya sebenarnya cowok-cowok juga cenderung mencari pasangan yang masuk logikanya dia ya, Kak ya. Kalau ini orang kok menye-menye banget, kita juga mikir ya ntar kalau nemenin saya bisa nggak ya dia diajak mikir. Jadi sebenarnya cowok-cowok itu apalagi kalau kita bicara soal kesetaraan gender, cowok-cowok juga senang kalau punya pasangan itu yang punya banyak pengetahuan, bisa diajak Ya, mikir, bisa diajak ngobrol banyak hal gitu ya. betul, Oke, nah betul. tadi ada yang udah kasih apresiasi tuh katanya finally there is a male perspective tentang persiapan Wow. pernikahan. Oke, Oke. kita lanjut Good. ya. Yap. Nah, tadi kan Kak Budi udah bilang Hmm. kebutuhannya nih ada. Jadi teman-teman yang cewek Ya. karena kita juga mungkin kita juga dibesarkan dengan rasa-rasa insecure ya. Kayak saya cukup Ya. nggak ya buat pasangan saya good enough nggak? Jadi kita tuh suka nggak Hmm. percaya sama informasi atau data yang diberikan oleh pasangan kita lebih percaya Hmm. sama hal-hal yang kita baca di artikel atau kata teman. Padahal ya yang kita pacarin atau yang kita ajak berelasi kan orang yang di depan kita. Jadi Ya. pastikan percaya juga kalau pasangan kita bilang saya pikirin kamu kok atau saya sayang kamu dengan mungkin caranya berbeda Hmm. sama kita tapi yakin Ya. bahwa dia juga memikirkan dan sangat ingin hubungan ini bisa langgeng gitu ya Kak ya. Betul. Kalau dari aku Heeh. gini, sebenarnya aku mau menggarisbawahi satu kata kunci ini Mm-mm. prinsip dasar bagi saya dalam sebuah hubungan yaitu kalau bahasa kerennya saya pakai bahasa kerennya dulu namanya unconditional Mm-mm. positive regard. Tapi kalau bahasa sederhananya Mm-mm. adalah kasih tanpa syarat. Artinya ketika kita memulai Asik. sebuah relasi, apa itu Mm-mm. pertemanan, apa itu pacaran dan seterusnya, kita harus punya penerimaan tak bersyarat apapun Mm-mm. bagaimanapun kondisinya gitu ya. Ya setiap manusia pasti ada kekurangan ya pasangan kita dan seterusnya. Kita harus mulai dari rasa penerimaan dulu gitu ya, penerimaan apa adanya. Mm-mm. Kemudian juga yang kedua jangan lupa disertai juga dengan gratitude gitu ya. Kita
perlu dan patut bersyukur dengan kondisi yang kita punya sekarang. Nah, itu Mm-mm. menjadi dua kata kunci utama yang bagi saya harus melandasi hubungan gitu ya. Setelah itu baru tuh, karena kalau kita tidak punya penerimaan yang tak bersyarat, akhirnya jadinya nuntut, akhirnya jadinya mulai memantik konflik-konflik dan seterusnya gitu. Saya pikir kita mesti melihat dari dua itu dulu tuh sebagai dasar Mm-mm. tuh gitu Iya, sih. betul. Jadi ada dua kata kunci dari Kak Budi hari ini bahwa Mm-mm. ada rasa cinta tak bersyarat dan itu sangat penting dimulai dari diri kita sendiri dulu, baru kita Yap, bisa kasih ke betul. pasangan dan rasa bersyukur. Bener sih, karena kalau kita banding-bandingin Mm. pasangan kita sama orang lain gak ada habisnya ya Kak ya. Ya, betul banget yang ada nanti Heeh. kita akhirnya capek, terus kita aduh kok kayaknya gimana, terus kayak mengasihani diri dan Mm-mm. mengasihani pasangan juga, akhirnya jadi tidak sehat Mm-mm. gitu, karena setiap orang tuh pasti ada patternnya masing-masing lah gitu ya, gitu sih. Oke. Oh ya. Nah, thank you Kak Budi udah kasih landasan buat kita. Nah, Hmm, kalau dulu nih sebelum berelasi sama Jessica, dulu hmm, ada nggak sih kriteria punya pengen pasangan cewek yang kayak gini kan kalau cewek-cewek tuh aku kemarin sempat sharing gara-gara baca teen lit hmm. nih Kak di zaman remaja. Jadi kayak punya Oke. keidealan nih. Oh, pasangan cowok tuh Hmm. kayak di teen lit kah atau di film Korea itu. Nah, jadinya di situ apa namanya? Di situ jadi aku ngerasa kayaknya pasangan harus kayak gitu padahal nggak selalu kayak gitu. Nah, kalau Kak Budi sendiri Hmm. gimana? Kalau aku ini share ya pengalaman ketika memang bisa ya, sorry tadi agak Ya. buffering dikit. Ya intinya kriteria pertama Mm-mm. tuh ya sebenarnya kalau dari fisik sebenarnya nggak ada sama sekali sih sebenarnya kalau dari saya Mm-mm. pribadi ya gitu ya. Mm-mm. Ya pokoknya kriterianya itu memang ingin dapat yang sepadan gitu ya, artinya punya satu tujuan yang sama bahwa ketika mulai komitmen untuk berpacaran ya serius gitu ya. Kemudian yang kedua memang sih kepingin untuk dapetin yang ya kalau satu profesi atau satu ini seru kali ya gitu ya, kita punya Mm-mm. satu kesukaan yang sama gitu. Nah ya puji Tuhan akhirnya dapat yang satu profesi juga gitu ya. Kemudian yang ketiga tuh sebenarnya lebih kayak pinginnya ya apa ya, pingin dapat yang agak beda gitu. Bisa kayak aku kan tipenya eh, nggak terlalu cepat dalam bertindak juga, kadang-kadang banyak perhitungan gitu ya, terus pinginnya tuh Mm-mm. dapat yang kayaknya sedikit kontras nih, seru ya kalau sama Mm. plak-plakan sama sama saya tuh kayaknya gimana gitu ya, kayak kurang berwarna, tapi kalau dapet yang kontras atau bahkan kontras banget mungkin seru nih, kita bisa sama-sama mengimbangi gitu sih, kalau dari aku sih gitu sih Nas. Mhm. Hmm, Oke. Jadi ternyata dengan punya harapan-harapan yang itu ternyata bisa terwujud di sekarang ya. betul. Oke, sebentar. Hmm, Oke. Sinyal aku jelas? jelas jelas. Iya. Nah, terus kalau setelah punya kriteria itu membantu nggak sih punya kriteria atau lebih baik orang nggak punya kriteria? Menurut Kak Budi gimana? Gini, mempunyai kriteria menurut saya baik gitu ya.
gitu ya. Tapi kan kita tahu nih handphone aja kita kalau mau nyari kita masih tahu speknya gitu ya. Kalau apalagi kita memilih pasangan hidup Mm-mm. yang serius gitu ya. Jadi menurut saya nggak apa-apa kriterianya dibuat gitu ya sesuai dengan apa ya Mm-mm. yang kayaknya tuh teman-teman mau gitu ya. Yang pria menulis kira-kira pengen dapat pasangan wanita seperti apa sih, yang wanita juga Mm-mm. menulis gitu. Menurut saya dengan menulis tuh justru suatu sisi ya itu bisa menggambarkan bahwa teman-teman tuh kenal loh dirinya teman-teman Mm-mm. gitu. Karena kalau teman-teman menulis dan nggak kenal sepenuhnya diri teman-teman, nanti rada aneh tuh. Jangan-jangan nanti Mm-mm. nulisnya apa, terus karena nggak punya pengenalan akan diri, jadinya ntar nggak sesuai. Tapi kalau teman-teman sudah punya rasa kenal diri yang baik, teman-teman bisa lihat tuh, oh iya saya tuh Mm-mm. orangnya begini-begini loh. Kira-kira kalau pasangan saya tuh yang seperti apa gitu. Mungkin bisa dua model. Anda tulis dulu kira-kira Anda tuh orang yang seperti apa, lalu kira-kira Anda juga mau dapat pasangan yang seperti apa gitu. Jadi Anda Oke. punya dua data di situ. Gitu sih. Oke, jadi ternyata penting untuk punya kriteria, tapi dimulai dari kita kenal Yap, diri. Jangan sampai kita bikin kriteria yang, ini yes. lucunya kayak gini, tapi belum tentu itu yang kita butuhin ya. Betul. Nah, Banyak kalau dalam kalau psikologi ada mm-mm, namanya, sorry kak, aku mau dikit. Ada yang mm-mm, namanya apa diri ideal sama diri faktanya gitu ya, real self, ideal mm-mm, self ya. Kita mm-mm, cobalah kita buat secara real aja. Kita tuh maunya apa sih gitu ya. Soalnya kalau berharap terlalu tinggi juga nanti bisa ada faktor risiko juga tuh kalau kita nggak bisa dapat yang seperti totally 100% yang kita mau gitu. Tapi parameternya sih boleh saja kita buat gitu sih menurutku sih gitu kak. mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau Kak Budi tadi kan lebih ke Mm-mm. apa kriterianya lebih ke sifat ya, lebih ke sifat Iya, terus kayaknya bisa betul. melengkapi saya. Sementara mungkin kita sering dengar, nggak tahu deh teman-teman ngalamin juga atau Mm. enggak, kayak masih banyak juga cowok-cowok tuh yang kriterianya tuh cuma fisik gitu. Jadi kayak pasangannya enak Iya, dipajang atau dibawa. Itu emang wajar cowok-cowok punya kebutuhan atau pengen punya pasangan yang secara fisik oke, atau itu tergantung usia. Nanti kalau udah umur 30-an juga lebih butuh yang kompatibel buat jadi masuk ke pernikahan atau gimana menurut Kak Budi? oke. Gini Nas, menariknya dalam psikologi pun kita mengenal bahwa kebutuhan untuk mendapatkan intimacy itu kan memang di usia dewasa muda awal. Semua bergerak Mm-mm, dari situ. Nah, biasanya mm-mm, kalau usia-usia masih dewasa muda awal gitu ya, seperti usia-usia baru lulus kuliah dan seterusnya gitu, baru mulai mm-mm, bekerja tuh sangat wajar gitu ya, apalagi mm-mm, pria melihat dari sisi fisik karena itulah daya pikat pertama gitu. Jadi sebenarnya yang mm-mm, bisa membuat klik itu kadang-kadang memang kita melihat dari fisiknya dulu gitu. Nanti setelah mm-mm, itu baru kita bisa elaborate tuh kira-kira kita bisa lihat lebih jauh kira-kira sifatnya seperti apa sesuai atau tidak. Sebenarnya sangat wajar gitu ya karena kan mm-mm, indera penglihatan yang sebenarnya langsung bisa kita lihat kan yang observable mm-mm, itu kan fisiknya tuh yang terlihat banget. Jadi sebenarnya sangat wajar apalagi buat pria. Nah, tetapi menurut saya paling penting adalah jangan membuat kriteria fisik itu hanya sebagai satu-satunya. Gitu. Jadi saya mm-mm. ingat dulu mantan wakil presiden Pak Tri Sutrisno tuh punya satu quotes yang saya pikir sangat bagus. Beliau pernah bilang gini bahwa fisik itu akan luntur kok dengan berjalannya usia, tetapi komitmen itu yang akan terus tumbuh. Itu aku bilang, Klasik. wow keren ya gitu ya. Dia bilang bahwa Aha, iya kulit itu akan makin keriput kok kalau udah 60-70, tetapi ketika mm-mm, engkau tetap berdiri sama dia itu komitmen yang akan menguatkan kalian gitu. Aku bilang, oh keren ya gitu. Terus tadi sekelebat kepikir aja terus mau share juga sama teman-teman mm-mm. gitu. Jadi sangat wajar kok kalau pria sangat melihat kepada orientasi fisik gitu ya. Yang biasanya Dan itu yang duluan sebenarnya, tuh kalau bikin list. ya, tapi itu Itu bukan pasti tuh. satu-satunya ya, dan itu bukan yang Bukan membuat hubungan bertahan. satu-satunya. Heeh. Betul. Oke. Nah, Setuju. tadi balik lagi karena tipikal otaknya berbeda, kepribadiannya berbeda. Kalau Ya. untuk setelah menjalani hubungan nih, Kak Budi selama 3 tahun ini, Hmm. atau mungkin sebelumnya juga dengan pernah dengan pasangan yang lain, itu gimana sih setelah juga mempelajari psikologi, komunikasi yang diharapkan atau yang kita perlu sama-sama bangun, dan mungkin Kak Budi bisa kasih tahu ke cewek-cewek komunikasi kayak apa sih yang kita betul bangun di hubungan itu gimana? Oke, gini, saya coba kembali kasih satu dasar yang menurut saya penting dalam komunikasi. Ternyata kalau Mm-mm. kita bedah sedikit ya, komunikasi itu pokoknya ada 3 kata kunci. Satu adalah si pembawa pesan, kedua pesannya sendiri, dan ketiga adalah Mm-mm. si penerima pesan. Nah, sesungguhnya Mm-mm. komunikasi yang baik itu adalah kita butuh juga keterampilan mendengar aktif.
Saya pikir Mm-mm. mendengar aktif itu menjadi satu kata kunci. Karena kenapa? Karena dari pengalaman saya pun ketika menjalin hubungan dengan Jessica, kurang lebih sudah 3 tahun gitu ya, 14 Mm-mm. Juli ini kami 3 tahun. Nah, memang mendengar Wow. aktif tuh menjadi sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan dan itu seperti apa ya, seperti mata uang gitu ya, yang kita nggak bisa lepas. Jadi satu sisi ketika Jessica sedang menyampaikan pesannya dan saya tuh harus mendengarkan secara penuh gitu. Kalau dalam Mm-mm. istilah bahasa Inggris tuh ada dua kata yang sebenarnya seolah-olah sama tapi berbeda. Ada yang namanya hear dan ada yang namanya listen. Dan sebenarnya kita diminta dalam berkomunikasi itu tidak hanya sekedar hear, tapi kita listen gitu. Kita hadir dan kita tahu kira-kira apa ya gitu. Kita memberikan perhatian Mm-mm. penuh. Oh ternyata pesannya itu gitu. Kadang-kadang kan kita banyak ya dalam berkomunikasi misalnya karena terburu-buru atau apa ya sudah akhirnya sekedar masuk. Terus kita jadi bingung. Terus akhirnya jadi konflik kan. Kok kamu nggak dengerin ya? Tadi itu maksud aku gini. Oh ya sorry aku nggak dengar gitu. Aku salah paham dan seterusnya karena memang ternyata yang dalam dalam komunikasi yang penting itu bukan sekedar kita menginformasikan sesuatu, sesungguhnya malah kita belajar untuk mendengar secara aktif. Ini yang saya selalu uh, apa ya, saya selalu berupaya untuk latih terus gitu ya, pun dengan Iya. Jessica pasangan saya gitu sih. Mm-mm. Aku suka banget pas Kak Budi bilang itu perlu dilatih ya, karena kita nggak ada yang Ya, terberi teman-teman dengan kemampuan betul mendengarkan setuju. aktif gitu. Jadi itu sama-sama bisa dilatih Yes, baik dari pihak perempuan maupun laki-lakinya ya. betul. Oke. Jadi untuk komunikasi mendengarkan aktif, ada nggak sih cara-cara konkret Kak Budi yang bisa di-share ke teman-teman yang mungkin baru pernah dengar nih, apa sih mendengar tapi aktif? Biasanya kalau kita dengerin Hmm, pasangan cerita, apalagi mungkin yang tipikal cewek-cewek kebanyakan, kita tuh pengennya langsung interupsi. Harusnya tuh nggak gini, kamu kenapa gini-gini? Terus langsung hmm. nyerocos aja gitu. Gimana sih mendengarkan aktif cara konkretnya yang gampang, yang simple dulu? Oke, yang paling simpel gini, sesungguhnya yang pasti pertama tidak ada hal-hal yang bisa mendistrak. Misalnya, Mm-mm. paling dekat aja yang paling sering mengganggu kita adalah gadget gitu ya. Nah, Mm-mm. bisa nggak sih kalau misalnya paling sederhana ketika pasangan kita sedang cerita gitu ya, atau Mm-mm. kita bisa mulai ya, karena kan kita butuh yang namanya keterbukaan, dan kita juga Mm-mm. bisa dengan menggunakan iMessage. Ini bagian kedua nanti yang mau saya sampaikan. Tapi Iya. misalnya iMessage itu sederhana bisa kita bilang, saya mau cerita nih sama kamu. Oke, di saat itu kita taruh gadget kita. Kalau kita lagi sibuk-sibuk kayak kerja, oke kita Mm-mm. tinggalkan sebentar. Kemudian kita coba ngambil waktu. Oke, kamu mau cerita apa? Terus gitu ya. Nanti kita dengar. Mm-mm. Tidak hanya sekadar dengar aja ya, tapi kita melihat, oh oke, jadi tuh maksudnya seperti ini. Bisa dia ceritanya, tadi aku tuh kesel loh sama teman kerja, masa dia Mm-mm. begini-gini-gini. Oke, nah setelah sudah selesai, baru kamu lihat nih kebutuhan dari pasangan tuh sebenarnya apa sih gitu. Apakah memang hanya sekedar oke, cuman mau didengar aja gitu ya. Kadang-kadang ada Mm-mm. pasangannya sudah strict dari awal, misalnya aku mau cerita tapi nanti kamu dengerin aja ya, kamu nggak usah respon apa-apa. Oke, tapi ada juga Mm-mm. kira-kira menurut kamu gimana. Nah ketika menurut kamu gimana terus tiba-tiba kamu nggak ngeklik, terus kamu cuma bilang tadi apa ya, sorry gitu. Nah artinya memang jadinya lost tuh. Nah gimana supaya bisa ngikutin, sesungguhnya ya jangan ada hal-hal yang bisa mendistract. Itu yang paling sederhana sih, sebenarnya paling basic itu. Terus yang kedua adalah mulai mulai cari tahu juga kalau ada bagian yang misalnya kamu ketinggalan atau kamu nggak bisa ngikutin, ya udah jangan sengaja juga bilang oke tadi maksud kamu apa ya, boleh diulang nggak gitu, sehingga kita sebagai pasangan yang mendengar kita bisa dapat satu kesatuan informasi yang utuh dan nggak ada misunderstanding di situ. Takutnya Mm-mm. apalagi kalau memotong ya, oke, gue udah ngerti kok maksud lo, oke jadi gini, karena itu sebenarnya jadi sesuatu yang bisa apa ya, mencederai lah kalau bahasa kerennya gitu ya, maksudnya Ya. salah satu hal yang nggak respect ya gitu. Kalau menurut saya sih bentuk respect kita dengerin dulu gitu ya, walaupun Mm-mm. misalnya pasangan gue bawel nih, kalau dikasih ruang pasti bisa 10 menit dia doang sendiri, oke nggak apa-apa gitu. Tapi kan mulai ketika ini kita pakai message gitu, oke menurut saya ini loh punya aspirasi, kamu bisa nggak kalau nyampein sesuatu lebih sederhana, lebih to the Mm. point. Nah akhirnya ada keterbukaan tuh, dimulai dari saya gitu, karena pada prinsipnya orang tidak suka tuh kalau diserang, lu sih atau gara-gara kamu gitu, yang akhirnya konflik. Tapi Ya, kalau semua kita orang nggak suka mulai diserang ya. iMessage dari betul dari diri kita, justru secara psikologis akan lebih nyaman. Oh oke, dia tangkap maksudnya. Oke berarti kamu maunya gini ya. Oke berarti aku coba Mm. mengakomodir ya gitu. Kalau nggak bisa mengakomodir Mm-mm. sepenuhnya juga dikomunikasikan lagi gitu. Nah itu Mm-mm. menurut saya malah jembatan untuk kita bisa mengeliminir konflik sesungguhnya sih itu.
Gitu sih. Oke. Menurutku gitu tuh, Dan Nas. penting banget sih Kak, Hmm. dan kadang-kadang dalam hubungan itu kita nggak bisa menuntut orang lain untuk berubah ya, tapi kitanya sendiri yang berubah dulu ke Yes, diri kita, gitu ya. betul. Betul. Jadi perubahan itu sesungguhnya dimulai dari diri kita dulu gitu loh, dari diri sendiri. Karena dalam Mm-mm. psikologi ada istilah yang paling saya suka adalah kalau kita nggak bisa kontrol ya sudah kita nggak usah memberikan perhatian penuh di situ. Jadi kontrollah sesuatu yang memang bisa kita kontrol gitu. Dan itu kan semua dari dalam diri kita gitu kan. Kalau kita kontrol orang nggak suka sama kita, harusnya nggak boleh semua orang harus suka sama Mm-mm. saya, itu kan nggak bisa gitu. Tapi yang bisa Mm-mm. kita kontrol adalah ya udah apa yang kita bisa berbuat buat orang lain kayak gitu-gitu sih kak. Mm-mm. Gitu. Oke, sip. Nah, tadi udah sedikit-sedikit Hmm. mulai bahas. Jadi tadi basicnya komunikasi itu mendengarkan aktif dan itu bisa Yap, dilatih. Lalu namanya hubungan mau apa namanya? Karena kita besar di keluarga yang berbeda, value-nya berbeda, kita ya, kebutuhan berbeda itu mudah terjadi konflik. Nah, biasanya kalau buat Kak Budi sendiri ada tips nggak sih caranya mengelola konflik di hubungan? Jadi konflik ini bukan dihindari teman-teman, tapi dikelola, betul. manage Dia dan kalau di bagaimana manage betul banget dibicarakan. kan. Nas. Soalnya aku juga ngerasa nih Oke. Kak, selama 4 bulan Hmm. sharing ini, kadang-kadang kita tuh di Hmm. Indonesia masih nganggap konflik itu dibiarin aja, atau jangan diomongin, nggak Ah, enak gitu. oke. Padahal Iya, kan kita iya, belajar iya. nih di psikologi bahwa konflik itu harus dibicarakan gitu. Gimana tuh menurut Yes. Kak Budi? Oke, saya kasih dua secara cepat aja ya. Jadi pengambilan konflik itu Mm-mm. ibarat kaleng soda, teman-teman kalau pernah beli Coca-Cola dan ketika Mm-mm. kalian ngalamin konflik terus kalian nggak ngomongkan, itu adalah sama kayak kalengnya itu dikocok terus dan Mm. sampai akhirnya pertahanan dirinya nggak kuat, dibuka pelatuk atasnya, apa yang terjadi maka itu akan buyar. Nah, jangan sampai itu Mm-mm. terjadi. Kedua, yang paling cepat saya mau kasih rumusan gini. Konflik itu terjadi dalam satu kajian psikologi ada yang namanya teori segitiga konflik. Sederhananya saya bilang gini, A, B, C. Apa itu A, B, C? A itu adalah attitude, sikap. B itu adalah behavior atau perilaku kita. C itu adalah kontradiksi atau perbedaan yang menajam. Nah, sesungguhnya Mm-mm. menurut si tokoh ini gitu ya, John ini dia bilang bahwa konflik kita dimulai dari si B baru ke si E baru ke B. Jadi dia Mm-mm. bilang adanya perbedaan yang menajam, akhirnya dia Mm-mm. lihat attitude-nya seperti apa, kita melihat atau kita menilai seperti apa, dari penilaian itulah yang akan mendorong kita punya perilaku seperti apa. Gitu. Jadi CAB. Mm-mm. Nah, kalau dari saya tips sederhananya memang saya sangat sepakat tadi yang Anas bilang bahwa bukan untuk dipendam, bukan untuk kayak dibiarin gitu ya. Karena sesungguhnya kemampuan atau keterampilan mengelola konflik tuh bisa dilatih kok. Itu poin Mm-mm. dasarnya gitu ya, bisa dilatih. Oke. Gimana cara ngelatihnya? Yang pertama sudah barang tentu kita mesti berani nih. Kita mesti tampil sebagai pribadi yang berani ngambil resiko dalam setiap konflik. Kembali lagi Mm-mm. komunikasi gitu ya. Misalnya kayak tadi Mm-mm. lah ada komunikasi yang nggak jelas atau misalnya ada yang paling banyak itu kan konflik misalnya gara-gara apa gitu ya, misalnya ada pasangan cowok lagi Mm-mm. WA teman kantornya cewek terus pacarnya Mm-mm. marah gitu ya, kok kamu nggak bilang-bilang segala macam, oke dikomunikasikan, jadi kamu tuh maunya aku tuh gimana ya gitu. Nah, pernah nggak Mm-mm. sih dibicarakan kayak gitu? Nah, kalau itu aja nggak Mm-mm. pernah dibicarakan, ya gimana banget ya kalau pada akhirnya kita terjebak pada konflik-konflik yang sama ya karena nggak pernah dibuka gitu kan. Kalau aku tuh Oke. dulu tuh kayak isunya tentang pulang malam gitu ya kalau sama Mm-mm. Jessica cerita dikit gitu. Nah, akhirnya kita selesai Mm-mm. itu. Kenapa kita selesai, Mm-mm. kita buka masing-masing. Kamu Mm-mm. harapannya apa? Nah, kalau di aku Mm-mm. seperti apa? Kita coba cari kata sepakat. Nah, akhirnya Oke. komunikasi itu melahirkan kesepakatan. Walaupun dalam Hmm. kesepakatan bisa saja tidak sepakat. Dia Iya, ada iya. istilah sepakat atau tidak sepakat ya itu nggak apa-apa. Nah itu sih menurut saya mulai dibuka aja gitu ya dari pasangan mau Iya. seperti apa. Kemudian ambil komitmen untuk kita nggak Heeh. sama-sama mengulangi kesalahan yang sama gitu. Itu aja sih Heeh. Nas. Hmm. Oke, jadi sepakat atau tidak sepakat nih penting banget teman-teman. Agree to disagree kalau Hmm. bahasa Inggrisnya. Ya. Kayak kita suka bercanda ya, kamu tim bubur Hmm. diaduk atau tidak diaduk gitu. Karena ada hal-hal di hubungan Betul. itu kalau kalau bukan hal fundamental itu preferensi gitu. Yang satu suka makan Hmm. kecap, yang satu sambel ya udahlah ya gitu. Jadi Ya. don't sweat a small stuff gitu. Tapi kalau hal fundamental tadi ya terkait keselamatan atau persepsi pulang malam itu perlu kita Ya. bicarain. Nah, menariknya nih Kak, karena aku juga psikolog anak ya Kak. Maksudnya Hmm. aku sangat sadar dari pengalaman aku pribadi juga bahwa
kemampuan kita berkomunikasi dalam romantic relationship Hmm. maupun cara kita menyelesaikan konflik itu banyak dipengaruhi atau bagaimana kita melihat orang tua kita di rumah, di keluarga kita Iya, masing-masing mengelola konflik dan berkomunikasi. Nah, ada betul. nggak sih dari perspektif Kak Budi, gimana ketika kita di masa dewasa kita sadar nih kayaknya Hmm. itu tuh bukan cara yang Hmm. sehat untuk membangun hubungan. Misalnya yang satu dominan, yang satu ngikutin aja. Itu kan nggak seimbang. Hmm. Atau ya tadi nggak Oke. perlu konflik dibicarakan. Itu gimana ya di masa dewasa supaya kita bisa punya hubungan yang lebih sehat dengan diri kita maupun dengan pasangan. Oke. Kalau bagaimana supaya kita bisa mendapatkan satu hubungan yang lebih sehat itu kembali sih kalau menurut saya memang kita lihat dulu nih kalau kita punya waktu untuk sekedar kita mengkomunikasikan tentang bagaimana budaya yang ada di keluarga kita masing-masing gitu. Biasanya kalau kita sudah serius ke dalam hubungan pernikahan itu kan pasti kita juga menceritakan kan kultur budaya di keluarga kita masing-masing seperti apa. Nah, bagaimana yang perlu kita lakukan adalah yuk kalau bagi teman-teman yang akan masuk ke dalam pernikahan seperti saya dan Jessica, kita akan diskusi untuk kita bentuk satu budaya baru yang tentunya budaya baru itu kita tidak mengadopsi mentah-mentah katakanlah dalam quote-unquote adalah pola asuh yang mana nih yang lebih bagus untuk kita ambil pria atau wanita tidak tetapi kita mengambil yang baik di keduanya kemudian kita coba blend itu dan kita bikin satu rumusan yang baru. Nah itu sebenarnya paling sederhana atau yang kedua sebenarnya bisa kita lakukan supaya bisa lebih punya hubungan yang sehat adalah kembali lagi kita bicarakan nih kalau misalnya tadi yang dominan terus yang satu misalnya apalagi yang dominannya perempuan gitu ya prianya kurang dominan oke. Nah, berarti perempuan itu bisa memberikan ruang kembali lagi misalnya tentang bagaimana pengambilan keputusan. Oke, sekarang kita mau makan apa ya? Oke, coba kamu putusin deh kita mau makan apa. Aku ikut nih sama kamu keputusannya misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau kita mau janjian mau liburan kemana, oke beri ruang sama dia. Oke, saya kasih waktu kamu ya misalnya kita bareng-bareng mikir nanti menurut kamu gimana. Gitu. Nah sebenarnya kalau diberikan ruang seperti itu dan ada penerimaan yang kita tadi saya bilang ya penerimaan tak bersyarat itu justru bikin hubungan kita tuh lebih baik gitu. Ketika kita nggak punya penerimaan yang tak bersyarat itu akhirnya kita jadi lo kok gini sih lama banget sih udah kelamaannya gue yang ngambil aja gitu. Ketika ngambil take over peran itu akhirnya itu satu sisi juga bisa bikin pria jadinya lo kok gini ya gitu karena pria itu kan sangat perlu untuk dihargai bukan gimana banget ya tetapi beberapa hasil itu pun juga mendukung ke arah sana gitu bahwa pria tuh memang ya sebagai individu yang seringkali itu butuh untuk ruang dihargai gitu ya untuk dapat dipercaya seperti itu gitu sih Kak menurutku. Iya, baru aku mau bahas. Soalnya aku juga baca buku bahwa kalau laki-laki tuh lebih butuh respect dulu, baru dicintai. Terus kalau Betul. perempuan itu merasa dia butuh dicintai, baru dia bisa respect. Nah ini kan tapi kayak siklus ya. Makanya aku juga pengen nambahin, bener gak sih Kak? Maksudnya aku sendiri menyadari bahwa dalam menjalin hubungan itu, rasa bahagia itu harus diri sendiri dulu. Baru kalau kita sendiri udah bahagia bersama pasangan kita tambah bahagia. Tapi nggak bisa yang kayak aduh aku nih kosong dalam sini dalam diriku kosong aku punya pasangan buat ngisi kekosongan ini jadinya kayak kamu tuh harus bahagiain aku jadi kita kayak anak kecil umur 5 tahun di hubungan dewasa gitu kayak kamu kok nggak ini aku jadi nggak bahagia kamu kok nggak nemenin aku jadi nggak bahagia itu gimana menurut Kak Budi? Ya. Exactly banget. Saya kasih dua contoh cepat ya sederhana. Satu adalah sebenarnya hubungan yang baik itu kalau saya selalu ibaratkan gelas ya harusnya kedua pasangan itu sudah full dulu, sudah terisi dulu gelasnya baru dia saling berbagi dalam kepenuhan. Jadi bukan kosong ketemu kosong ya akhirnya sama-sama ini gimana ya gitu kan bisa kebayang tuh. Kemudian yang kedua sama ya ini seperti mitos yang bilang bahwa oh kalau udah menikah kalau kita konflik terus kayaknya kita perlu punya anak deh. Anak itu bisa bikin kita lebih harmonis percayalah itu sebenarnya bukan gitu ya itu bukan sesuatu yang dibuktikan secara ilmiah itu hanya sekedar mitos yang berkembang aja kalau misalnya suami istri atau pasangan aja nggak bisa membereskan konfliknya kebayang ya kalau punya anak anaknya akan seperti apa gitu kan hidup dengan keluarga yang penuh konflik gitu jadi kalau menurut saya sebenarnya justru bahagia tuh ya kita harus dimulai dari diri kita sendiri gitu ya yang paling gampang saya coba kasih satu contoh yang nanti mungkin teman-teman bisa lihat juga gitu ya. Ada satu tokoh psikologi yang terkenal namanya Martin Seligman. Dia bilang tentang kebahagiaan itu dalam rumusan PERMA. Nah, teman-teman boleh
boleh nyari nih setelah ini, googling aja apa sih Ah, PERMA gitu ya. Dia merumuskan tentang kebahagiaan otentik atau authentic happiness. Nah, rumusnya adalah PERMA, PERMA. Nah, silakan teman-teman lihat tuh seperti apa sih yang disebut kebahagiaan otentik gitu ya. Nah, kira-kira gitu tuh Kak. Menarik tuh kalau kita bahas iya. lebih lanjut. Tapi kira-kira tips singkatnya seperti itu. Kita harus terisi dulu secara penuh baru nanti kita Mm-mm. menjalin relasi. Makanya saya bilang kalau membuat komitmen relasi dalam pacaran itu harus punya kesiapan gitu. Jadi bukan sebuah yang Hmm. coba-coba atau kayak mungkin bahasa kita dulu bilangnya cinta monyet gitu ya, cinta coba-coba. Mm. Tapi kalau udah dewasa muda awal harusnya kita udah lebih lebih serius gitu ya. Sama ini saya tambahin satu hal singkat. Ilustrasinya Mm-mm. saya selalu suka bahwa ketika kita sudah masuk ke usia dewasa muda, percayalah hidup Mm-mm. kita tuh akan semakin mengerucut gitu ya. Jadi kalau divergen Mm-mm. konvergen tuh malah hidup kita tuh semakin konvergen. Kalau kita Mm. SMA atau SMP tuh kita masih broad karena kita cari teman Iya, sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita udah dewasa betul. muda sampai seterusnya, kita pasti Mm-mm. kita akan sangat narrow banget. Kita sangat Mm-mm. konvergen banget gitu loh. Gitu sih. Mm-mm. Menurutnya gitu. Oke. Sip, ini kayaknya pada terpukau ya, saking nggak pernah ada cowok yang bicara soal hubungan romantik, nggak ada yang nanya. Biasanya aku kayak Waduh, 15-30 menit tuh kayak udah ada yang nanya gitu. iya ya. Jadi masih pada terpukau kayaknya bahwa oh ada ya cowok bisa ceritain kayak gini gitu. Ya dan Hmm, authentic happiness ini nanti teman-teman bisa googling dan kalau teman-teman merasa nanti butuh nih kayaknya butuh sesi buat baik laki-laki maupun perempuan sama-sama belajar soal romantic relationship, boleh DM ke aku ataupun hmm, ke Budi karena mungkin sesi yang lebih intens misalnya kita bikin webinar itu akan ngebantu untuk mendalami lebih jauh ya, lagi ya sehingga teman-teman lebih punya skill karena tadi ya berkali-kali Kak Budi bilang ini bisa dilatih, ini tuh bisa dibicarakan, ya, ini tuh betul. perlu dilatih. Jadi kata-kata tuh dilatih. Jadi kayak skill ya teman-teman. Tadinya nggak bisa motong Hmm, wortel jadi bisa motong, nggak bisa masak jadi bisa masak. Jadi bayangin deh hubungan iya, tuh nggak takdir. Jadi sama-sama kita bisa usahain dan banyak juga kalau aku ini Kak. Jadi aku pernah baca beberapa buku persiapan hmm, pernikahan di mana hmm. setengah bukunya itu adalah membahas mengenal diri dulu seperti yang tadi Kak Budi bilang. Ah, Jadi nggak oke, mungkin betul. kita mau hubungannya menyenangkan atau yakin untuk persiapan pernikahan tanpa kita kenal diri. iMessage sudah dibahas tadi sama Kak Budi di awal ya, caranya ngomong. Itu Betul. basic sih. Tapi tadi iMessage ini kan teknik, tapi dalam Ya, berhubungan sama manusia kan intensi penting. Jadi tadi betul. apa rasa yang di dalam bahwa oke saya bersyukur sama pasangan saya. Saya sudah merasa cukup dengan diri saya gelas yang utuh. Saya mau berbagi keutuhan saya dengan pasangan. Itu akan Iya, membuat iMessage kita berbeda dibanding kita tuh kosong. Terus betul. kita bilang saya pengennya kita ada waktu nih buat ketemu. Saya pengen ada waktunya saya didengar, tapi kan jadinya kosong gitu karena saya menuntut Iya, kesannya. Mm-mm. betul. Dan itu kalau dalam psikologi, usia egosentris itu kan sebenarnya usia-usia di awal ya, early childhood gitu ya, Mm-mm. terus middle ya, early sampai until middle awal lah gitu. Jadi kebayang ya maksudnya kita seolah-olah punya usia fisik yang sudah masuk ke dewasa muda awal, tapi gayanya kita membuat hubungan romantis, kita membentuk hubungan romantis kita seperti anak-anak gitu. Jadi ya Mm-mm. mungkin mulai sekarang lebih lebih belajar gitu ya. Karena saya setuju sama yang Kak Anas bilang bahwa semua bisa dilatih, semua bisa dibentuk gitu ya. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ah, udahlah aku emang begini sama pasangan juga begini ya udah begini Mm-mm. aja deh gitu. Nah itu kalau dalam psikologi kita selalu belajar istilahnya namanya mental block ketika teman-teman Mm-mm. sudah bangun mental block yang tinggi ya sudah nggak bakal bisa ini gitu ya nggak bakal bisa Mm-mm. berubah gitu. Oke, Gitu sih. sip. Nah, tuh pada bilang, iya insightful, terpukau, terutama tentang authentic happiness, karena ini konsep yang nggak familiar. Mungkin bisa jelasin Oke. sedikit, Kak, apa sih authentic happiness ini? Oke, untuk happiness tuh, oke, ini ya saya coba menjelaskan sesuai dengan yang saya ingat. Pokoknya ada 5 ada 5 huruf sebagai kata kuncinya perma, perma Mm-mm. model gitu ya. Jadi Mm-mm. seingat saya pokoknya sorry dari E dulu ya. E itu adalah engage gitu. Jadi Martin Mm-mm. Seligman bilang bahwa kebahagiaan otentik justru itu juga dimulai dari individu-individu yang bisa engage, yang bisa punya kelekatan, punya kedekatan sama orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Dia engage. Kemudian Mm-mm. dia tuh punya meaning of life. M-nya itu adalah meaning Mm-mm. of life. Dia tahu tuh kenapa dia hidup, dia bisa menemukan tujuan hidupnya, dan dia punya kebermaknaan hidup yang dia syukuri sudah dapat hidup dari Tuhan. Kemudian dia mulai
cari tahu goalsnya apa gitu ya. A-nya di situ adalah lebih kepada kita sudah apa ya, sebagai pribadi itu kita bisa melihat loh apa sih pencapaian-pencapaian kita gitu ya. Hmm. Kalau bahasa bahasa literalnya saya sedikit rada lupa, tapi kaitan A itu adalah seperti itu. Jadi kayak kita bisa Hmm. memberikan awarding gitu ya. Kita tahu kita selama ini sudah punya prestasi apa aja sih gitu ya, walaupun itu kecil kalau dibandingkan dengan orang lain gitu ya. Misalnya saya bisa main gitar terus saya bandingin dengan Dewa Bujana ya pasti jauh lah gitu, tapi saya Bener. bersyukur banget kalau saya punya kemampuan main gitar. Nah itu Iya. patut disyukuri kayak gitu ya. Jadi Hmm. sebenarnya lumayan tuh. R itu adalah relationship, itu yang kita bicarakan hari ini Hmm. gitu. Iya, Jadi jadi ketika seseorang em, bisa punya hubungan yang baik gitu sih Kak. jadi memang dari penelitian-penelitian psikologi, teman-teman bisa cari risetnya, Hmm, kualitas relationship itu menentukan umur panjang seseorang gitu ya. betul. Bukan cuman nutrisi penting, olahraga penting, tapi relationship itu adalah bagian yang penting juga untuk kita pelihara. Kita tahu dulu caranya, lalu kita nurture dan pelihara. Kak Budi, ini mungkin pertanyaan banyak perempuan juga ya. Katanya kan cowok Hmm, itu lebih lama untuk yakin masuk ke hubungan pernikahan. Biasanya tuh cewek-cewek umur 23, 24, 25 udah mulai kayak, aduh kapan nih nikah gitu kan. Mungkin cowok-cowok tuh biasanya umur 30-an ke atas gitu kan. hmm, Atau belakangan ada tren menikah muda di Indonesia, jadi cowok-cowok umur ya. 25, 23 juga udah mulai, tapi biasanya cowok-cowok tuh lebih lambat untuk mereka yakin untuk menikah. Nah, buat Kak Budi sendiri, Hmm, apa sih yang bikin akhirnya ngerasa, oh ini she's the one, atau saya sendiri sebagai pribadi, hmm. saya udah siap menikah, pasangannya siapa, saya nggak peduli, yang penting saya siap. Atau lebih kayak, oh chemistry-nya dapet nih sama nih orang, jadi saya mau. Lebih yang kayak gimana kalau Kak Budi sendiri? Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya saya lebih memandang kesiapannya itu justru dari apa ya, kalau kalau saya bilang bahasanya lebih kepada kesiapan di area mental sih. Jadi gini, pertama adalah Hmm. kenapa saya bisa yakin bahwa saya sudah siap untuk masuk dalam pernikahan gitu ya. Karena yang pertama tentunya kan kita juga butuh yang namanya ada persiapan secara finansial gitu ya. Walaupun sebenarnya finansial itu akan terus dibentuk atau dibangun. Terus yang kedua adalah saya sudah yakin karena kita punya satu tujuan yang sama. Jadi kebayang ya, misalnya kalau kita berangkat dengan satu perahu, nih perahu ini akan berlayar ke satu tujuan yang sama gitu. Nah itu menurut saya itu cukup prinsip gitu ya bagi saya. Jadi terus kedua juga kita satu sisi juga punya keyakinan yang sama, ketiga kita punya satu profesi yang dan ketertarikan yang sama untuk sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan diri gitu ya. Terus selama 3 tahun ini kita juga ditempa bagaimana bisa mengelola konflik gitu ya, terus bagaimana kita juga bisa bicara-bicara hal yang terkait dengan masa depan. Itu menurut saya kayaknya oh oke ya, maksudnya aku menjadi berpikir di situ punya kesiapan. Menurut aku udah mengukur diri sih gitu ya, aku udah siap nih untuk masuk dalam dalam pernikahan. Walaupun memang ketika masuk dalam pernikahan akan ada lagi tuh katanya apa, welcome to the world gitu ya, jadi Iya. selamat bergabung di komunitas baru yang kita juga sebenarnya berpikir wah ini gimana ya, pasti akan banyak tantangan ke depan, tapi ya percaya aja sih gitu ya, kita jalin aja ke depan. Kalau aku sih ngelihatnya kesiapanku lebih ke gitu ya, justru kesiapan menjadi satu hal yang penting tuh untuk dilihat Iya. gitu. Oke, sip. Ini ada pertanyaan yang masuk nih dari Nurul Ya, EZ. ya. Kak, untuk laki-laki yang memang sudah siap membahas tentang marriage preparation secara mental dan psikologis, itu kira-kira bisa dilihat dari sisi apa aja ya? Maksudnya, ini kan Kak Budi bisa cerita karena mengalami sendiri kan. Tapi Ya. kalau kita yang sebagai pasangan, apakah ada cara bertanya tertentu atau cara mengobservasi tertentu atau gimana? Oke, yang paling pertama menurut saya gini sih, ketika melihat secara kesiapan psikologi seperti apa, satu memang paling dasar kita juga bisa melihat dia kenal nggak ya sama diri dia, itu dulu tuh sebenarnya. Jadi sebenarnya pertanyaan itu bisa dimulai apa ya, kalau kayak anak-anak sekarang tuh selalu punya pertanyaan-pertanyaan singkat yang misalnya gini, kalau menurut kamu nih, kalau kamu diminta untuk menggambarkan kamu dalam 3 atau sampai 5 kata, kira-kira apa yang akan kamu jelaskan gitu. Terus kira-kira dielaborasi lagi, misalnya kamu bilang kamu tuh seorang yang sabar, oke, coba ditanya lagi lebih dalam gitu, misalnya apa ya yang terbesit di pikiran kamu, atau apa yang bisa kamu jelaskan, misalnya kenapa kamu mengkategorikan kamu tuh orang yang sabar. Nah mulai dari itu dulu sih menurutku, jadi kita perlu tahu nih ini sebenarnya udah aware nggak sih dengan dirinya dia gitu ya, karena
ketika kita mau menjalin hubungan serius dengan pasangan, Iya. tentunya di bagian self awareness kita tuh harusnya sudah selesai dulu. Terus kedua adalah lihat bagaimana cara dia memperlakukan pasangan. Dan menurut saya tuh menjadi salah satu yang cukup penting juga sih. Jadi ketika berada dalam wilayah konflik gitu ya, ketika misalnya sedang dalam quote and quote lagi jalan-jalan lah, entah lagi malam mingguan dan segala macam, Mm-mm. coba lihat bagaimana dia itu memperlakukan Anda gitu ya. Khususnya Mm-mm. kalau yang wanita bisa melihat pasangan prianya gitu ya. Atau yang ketiga misalnya ini tidak terlalu terkait dengan psikologi sekali, tapi juga bisa dilihat bagaimana dia itu memang menghidupi keluarganya dia, gitu. Bagaimana dia memperlakukan ibunya, gitu ya. Karena kurang lebih itu akan sangat sangat tercermin, gitu ya. Jadi saya tuh akhirnya menemukan satu hal yang menarik, gitu ya. Karena bahwa kalau saya kan punya background yang cukup lama ditinggal sama ibu kandung, dan itu jadi Mm-mm. sesuatu yang PR juga tuh ketika jalin Mm-mm. relasi gitu ya, kok kayaknya Mm-mm. gimana ya sama lawan jenis gitu, karena itu Oke. ternyata punya punya kaitan juga tuh gitu sih. Mm-mm. Jadi menurutku kita bisa lihat secara itu yang sangat observable sih gitu, yang Iya. sangat kelihatan dengan mata telanjang tuh memperlakukan ibunya, Mm-mm. ketika dia memperlakukan Anda juga seperti apa, ketika wilayah konflik gimana, masih suka marah-marah yang meluap-luap nggak Mm-mm. gitu ya. Kalau masih kayak gitu, oke, tunggu dulu gitu, jangan buru-buru gitu. Jadi jangan Iya. kemakan gengsi sama orang sih menurutku itu sih. Iya, iya, iya. Heeh. Minggu lalu tuh menarik, aku sama Kak Wi ada juga nih nonton, kita tuh sempat Hmm. bikin sesi webinar juga tentang persiapan menikah, spesifik hanya bahas soal bicara dengan pasangan. Dan beberapa Hmm. laki-laki itu bilang kalau mereka tuh suka gengsi, ngomong gak bisa ke pasangannya, atau bilang, aku tuh Oke. misalnya Ya. keuangannya nih, apalagi karena COVID ya, aku tuh keuangannya lagi kurang. Pokoknya tuh Hmm. intinya bilang kalau kita tuh lagi nggak bisa atau nggak oke tuh kayaknya merasa diri tuh sebagai orang yang lemah gitu kan, Ya. nggak bisa diandalkan. Dan maksudnya aku belajar psikologi anak, aku sendiri nyadar mungkin ini juga datang dari pengasuhan kita ke anak laki-laki, dimana kita Ya. sering sekali mengkaitkan keberhargaan sebagai manusia untuk laki-laki itu dari pencapaian-pencapaian dia, dari Betul. bagaimana dia mencari uang, dari kalau kamu kuat, kalau kamu nggak pernah ngeluh, kamu laki-laki hebat. Padahal ya namanya manusia boleh ngerasa frustasi, boleh nangis. Nah, gimana Kak Budi Iya. sendiri mempersepsikan tentang toxic masculinity ini ya, dan memproses ke diri sendiri? Oke. Nah, ini jadi satu hal yang menarik. Kadang-kadang kita tuh sudah punya satu, apa ya, kalau bahasa kerennya, stereotype gitu ya, atau kita punya satu penilaian yang sudah kita anut gitu ya, sebagai satu keyakinan bahwa misalnya cowok tuh ya, masa cowok nangis sih gitu ya, cowok tuh harusnya Mm-mm. kuat, nggak boleh nangis dan seterusnya. Nah, menurutku ketika kita kembali lagi melihat as a human, kita Mm-mm. mendudukkan pria dan wanita pada satu kodrati sebagai manusia, justru Manusia itu sesuatu yang ya lumrah saja, ajar. sangat manusiawi gitu Mm-mm. ya. Misalnya emosi itu, nangis itu kan nggak salah satu luapan dari pertahanan diri ya, pertahanan diri psikis Mm-mm. gitu ya. Jadi ketika dia nangis dan membuat dia lebih lebih enjoy atau dia lebih tenang, ya nggak apa-apa juga gitu ya, nangis misalnya nangis di depan pasangan gitu, jangan malu juga gitu ya, karena Mm-mm. menurutku sebenarnya apapun yang misalnya pun fungsi atau peran yang sekarang dilakukan sebenarnya sudah mulai kok, kita punya satu kesetaraan yang sama. Seberapa banyak sih wanita yang sekarang malah bekerja dan menghidupi keluarganya, yang sebenarnya fungsinya konon kabarnya kalau dulu bilang hanya dilakukan oleh pria sebagai kepala rumah tangga gitu kan. Atau berapa banyak sekarang Mm-mm. juga wanita yang studi sampai S3 gitu, bahkan Mm-mm. postdoktoral sampai tinggi-tingginya, yang dulu mungkin ya udahlah gitu ya, di dapur aja gitu kan. Terus prianya yang pendidikan tinggi, ya menurutku semua tuh sebenarnya sah-sah aja gitu, tetapi memang yang perlu adalah dikontrol, kata kuncinya diregulit, Mm-mm. supaya kita tidak berlebihan gitu ya, atau tidak Iya. menghidupi sesuatu yang sebenarnya nggak sesuai gitu ya. Kalau kita nangis boleh lah, tapi kalau tiba-tiba sering nangis, apa-apa nangis, itu juga nggak terlalu baik juga gitu. Iya. Jadi sesuatu yang berlebih juga nggak baik. Itu sih. Iya, jadi kalau buat emosi memang kuncinya itu dikenali, diekspresikan secara Ya, sehat dan aman. Dan nggak apa-apa betul. kalau cowok-cowok juga pengen nangis atau ingin mengeluh ke pasangannya ya. Lalu Ya, dikelola ya, betul. supaya kita nggak setiap saat kita mengeluh terus gitu. Oke, Ya. wah udah ada tanggapan katanya next marriage preparation series perspektif dari perempuan. Nah mungkin nanti Jessica pasangannya Kak Budi bisa sharing juga ya. Walaupun Nah, kalau boleh, mungkin boleh. ada teman-teman yang psikolog klinis dewasa juga bisa sharing gitu ya. Yap. Oke, kita masih punya waktu berapa lama ini ya, nggak kelihatan jamnya.
Bentar ya, sekarang 19.55 nih kalau Oke, di jam 5 saya. menit lagi ya. Oke. Iya. Di 5 menit terakhir, ada lagi nggak yang Kak Budi mau sampaikan? Karena tadi kita udah bahas mulai dari ekspektasi, terus Hmm, pentingnya punya kriteria sebelum cari pasangan, lalu pentingnya belajar oke. komunikasi dengan mendengar aktif, lalu mengelola konflik, dan juga Hmm, menyadari hal-hal di diri kita dulu, gitu ya. Nah, oke. kalau selain itu apa lagi nih? Dalam persiapan Oke. pernikahan. Dalam persiapan pernikahan, oke, saya coba merangkum singkat tadi ya. Mm-mm, Soalnya masih terngiang-ngiang ada nggak enak yang perma itu, saya coba sampaikan secara cepat aja. mm-mm, P-nya itu adalah positive emotion. Jadi menurut mm-mm, tokohnya dibilang bahwa kebahagiaan otentik itu justru individu yang mampu untuk meluapkan emosinya secara positif gitu ya, mm-mm, walaupun sebenarnya dia juga bisa memilih emosi yang negatif. Kemudian A-nya itu tadi achievement gitu ya, jadi nanti mm-mm, teman-teman silakan bisa lihat ya supaya nggak mm-mm. jadi ini banget. Nah, kalau terkait dengan persiapan pernikahan menurutku memang gini sih, kita perlu mendasari bahwa menikah itu bukan hanya sekadar persiapan tetapi kesiapan. Nah, seolah-olah dua hal Oh, ini tuh menjadi yang ada persiapan, ada gimana ya. kesiapan ya. Yes, betul. Keduanya tuh sebenarnya seperti satu mata uang yang nggak bisa terpisahkan gitu. Nah, justru mungkin dari persiapan oke gitu ya. Kita punya, let's say, mungkin kita punya tabungan 300 juta, besok mau menikah di hotel pun jadi gitu ya. Saya udah ada Mm-mm. dananya, oke. Tapi pertanyaannya apakah benar-benar Anda tuh siap? Anda tuh Mm-mm. punya kesiapan. Nah, kesiapan itu seperti apa? Contohnya satu, ketika sebagai pria pasti orientasinya adalah dua nih, kata kunci pria adalah peran dan tanggung Mm-mm. jawab. Nah, ketika sudah Mm-mm. masuk ke dalam pernikahan ada peran baru, ada tanggung jawab baru. Nah, kira-kira kalau nanti punya bibi itu sudah siap belum ya? Gitu ya misalnya. Terus Mm-mm. yang kedua, kira-kira sejauh ini ketika kita berkonflik sama pasangan, kita jadi tipe yang seperti apa ya gitu, kita bisa mengelola dengan baik nggak ya, terus kita mau tinggal di mana ya, mau tinggal di Mm-mm. rumah mertua indah atau di Mm-mm. tempat lain gitu. Kadang-kadang itu Ya, yang justru hal-hal itu yang perlu dibicarakan sedari awal gitu. Terus pendapatannya berapa gitu ya, atau mungkin kalau pendapatan calon istrinya lebih tinggi dari calon suaminya, nah sekarang banyak banget tuh yang seperti itu. Nah, itu mm-mm. gimana tuh? Nah, itu sebenarnya rumusan-rumusan yang bagi saya itu menjadi penting untuk kita bahas dari awal. Jadi jangan ketika sudah masuk pernikahan baru. Kira-kira nanti kita kelola uangnya gimana ya? Terus Iya, iya. kira-kira kita ini gimana? Malah itu dibiasakan dibicarakan pada saat kita jalin hubungan romantis. Bahkan kita kasih tahu tuh, saya dalam 5 tahun, kamu dalam 5 tahun. Oke, kita buat bareng yuk. Mm-mm. Terus kayak kita kebayang ya, kira-kira nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan, aku tuh begini loh, kamu tuh begini rencananya. Mm-mm. Oke, kita coba diskusikan. Nah, itu menurut saya Mm-mm. malah justru lebih ini banget ya. Justru itu jadi lebih penting gitu. Maksudnya ketimbang Iya, persiapan dan kesiapan menjadi dua hal yang sangat penting. Tapi itu pun kita perlu kasih atensi sih. Karena biasanya kita terlalu repot dengan oh gedung, catering, MC, entertain dan segala mm-mm. macam gitu sih. Iya. Dan aku masih suka ketemu cewek-cewek yang punya kehaluan atau kita fairy tale ya tentang pernikahan, Iya, bahwa hal-hal yang betul. menjadi masalah di masa pacaran bisa selesai hanya dengan menikah. Emangnya itu pintu kemana saja Doraemon gitu ya. Jadi justru Betul. justru yang menjadi masalah di masa pacaran, di pernikahan kan ketemunya lebih sering. Terus makin Iya, fundamental. Bahkan mungkin dulu hal-hal yang dulunya nggak masalah ketika kita tinggal bersama jadi masalah gitu ya Kak Budi ya. betul. Berapa ini saya misalnya mikir, ada sorry ini sedikit nih. Misalnya perempuan, oh aku sebenarnya pingin banget ya ketemu kamu terus aku nggak boleh nginep. Terus kalau kita udah nikah, enak ya kita bisa bareng-bareng segala macam. Percayalah teman-teman, ketika sudah menikah akan ada babak baru yang dimulai gitu Iya. ya. Misalnya nih kalau menurut yang sudah gitu ya, hanya masalah odol aja gitu. Misalnya prianya dari atas, misalnya dari ujung, Mm-mm. tapi misalnya yang istrinya dari belakang narik ke atas, itu pun bisa berantem. Hanya masalah Mm-mm. mengeluarkan odol gitu ya, atau Mm-mm. kebiasaan naruh handuk gitu, misalnya prianya Mm-mm. rada-rada berantakan main buang sana buang sini, tapi perempuannya sangat rapi resik, akhirnya konflik. Mm. Nah itu sih masalah, kadang-kadang kita melihatnya bahwa kebanyakan oh pernikahan jadi solusi ya, kita bisa lebih enak, kita bisa lebih intim Iya, ya, oke, satu sisi loh, tapi sisi lain kita harusnya melihat iya, juga, karena kita nggak bisa melihat pada satu sisi aja sih, menurutku gitu iya. sih.
Dan penting juga tadi Kak Budi udah sampaikan di awal buat teman-teman bahwa pernikahan itu harus dilatih dulu komunikasinya dan kualitas hubungannya, dan itu sangat mitos, apalagi aku psikolog anak ya, mitos bahwa punya anak itu Ya, bisa menyelesaikan masalah relasi suami istri. Itu beda tipe ya. Yang satu masalah hubungan orang dewasa, yang satu punya anak. Jadi kalau kita iya, sebagai pasangan aja belum kompatibel, belum bisa komunikasi yang dua arah, punya anak itu menambahkan kerepotan dan kompleksitas masalah gitu. ya, Dan tidak betul. sehat hanya bertahan di pernikahan demi anak-anak gitu. Bahwa kalau kita Ya, pengen bertahan di pernikahan, cari bantuan, cari solusi, berubah. betul, Karena kasihan betul. sekali kita bertahan terus kayak orang lagi apa WWE Smackdown, bertahan aja gitu, tapi kita nggak punya skill buat membantu atau menghadapi, ya kasihan gitu ya. Ya, betul, setuju banget, Kak. Oke, ada pertanyaan terakhir nih Kak, sebelum 1 menit 50 detik lagi berakhir. Oke, Aku munculin ya. Jadi gimana ya, sih Kak caranya tahu kalau tanda-tanda kalau pasangan kita yang cowok ini emang gak mau melanjutkan hubungan ke pernikahan? Ada oke. nggak caranya Kak untuk tahu? Yang paling sederhana gini sih, yang paling sederhana itu adalah coba kalian refleksikan apakah memang pasanganmu itu memang secara terbuka dan itu sudah membawa kalian ke orang tuanya gitu ya. Karena menurut saya itu sangat penting kalau bagi cowok tuh bahkan yang sudah saya tahu gitu ya, yang paling penting adalah